bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan hidup, kenikmatan sehat. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri. Ya, ini saya akan membacakan terjemahan penjelasan faidah dan khasiatnya qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri ini. Untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like dan komen di bawahnya. Bab yang ke-10, bermunajat menyampaikan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai semulia-mulia makhluk, tidak ada seorang yang bisa melindungiku selain engkau pada ketika datangnya bahaya yang menimpa semua makhluk. Penjelasannya, wahai Rasulullah SAW, tidak ada yang menjadi harapan dan tumpuanku untuk berlindung di hari kiamat selain kepadamu. Pada hari itu tidak ada yang memberikan syafaatul uzma selain engkau. Walan yadiqa Rasulullahi jahuka bi'idil karimu takhalla bismi muntaqimi. Tidak akan sempit atau habis ya Rasulullah derajat keagunganmu dengan sebab menolongku ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang bersifat sebagai Tuhan yang Maha Penyiksa, atau di hari kiamat. Penjelasannya, wahai Nabi, keagunganmu tidak akan habis hanya karena menolongku pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Dermawan, yang bersifat muntakin atau menyiksa. Dengan adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karim dan muntakin mendorong seorang hamba untuk selalu bersifat khauf dan roja dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Sesungguhnya karena kedermawanmu lah adanya dunia dan madunya atau akhirat, dan dari ilmu-ilmumu lah ilmu yang ada dalam lauhul mahfuz dan qalam. Penjelasannya, kebaikan dunia seperti nasihat dan petunjuk, kebaikan akhirat seperti syafaat, semuanya merupakan kemurahanmu ya Rasulullah. Demikian juga yang disebut ilmu lauh dan qalam merupakan sebagian dari ilmumu. Karenanya aku tidak putus asa untuk mengharapkan syafaatmu, karena hanya engkau lah yang memiliki syafaat yang agung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan lauhul mahfuz kepada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW mengetahui apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, jika bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan semua makhluk, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk ini oleh sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menciptakan semua keadaan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung sudah membuat sebab untuk adanya sesuatu. Dengan adanya Nabi SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sebab adanya segala sesuatu. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai diriku, janganlah engkau berputus asa dikarenakan dosa besar, karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu di dalam ampunan Allah bagaikan dosa kecil. Penjelasannya, wahai diriku, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa besar yang pernah aku lakukan, sesungguhnya dosa besar itu bila dihadapkan kepada ampunan Allah yang Maha Pengampun adalah sama dengan dosa kecil saja. Sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam munajatnya mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya dosa-dosaku laksana gelombang di lautan, bahkan lebih banyak, atau seperti gunung-gunung yang ada di negeri Syam, bahkan lebih besar. Tetapi dosa-dosaku ini jika diampuni oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Mulia,
adalah lebih kecil atau ringan dari sebuah sayap nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. La'alla rahmata rabbi khina yaksimuha ta'ti ala khasabil isyani fil kisami. Semoga rahmat Tuhanku ketika membagi rahmatnya, rahmat itu akan datang sesuai dengan ukuran dosaku, atau sehingga dosa-dosaku habis dengan ampunan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni yang selain itu. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Wahai Tuhanku, jadikanlah harapanku ini tidak terbalik atau tertolak di hadapanmu, dan semoga Engkau jadikan sangkaanku atau keyakinanku kepadamu tidak terputus. Seorang yang menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan baik. Sebaliknya, kalau seorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan buruk pula. Di sini pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang banyak dosa dan kurang melaksanakan perintahnya, maka seorang harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memberikan pengampunan kepadanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadap aku, maka hendaklah seorang itu menyangka apa yang dikehendakinya terhadap aku. Waltuf bi abdika fid daraini innalahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Dan belas kasihanilah hambamu ini di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya hambamu ini mempunyai kesabaran yang apabila datang bencana kepadanya suka mundur atau tidak sabar. Penjelasannya, hambamu ini mempunyai kesabaran yang lemah apabila menghadapi berbagai bencana tidak kuat. Oleh sebab itu, selamatkanlah hamba di dunia dan di akhirat. Wa'dan li suhbi sholatin min kadaimatin 'alan nabiyyi bimunhalin wa munsajimi. Ya Allah, aku mohon perkenanmu untuk memberikan rahmat atau salawat selamanya pada Rasulullah SAW, seperti mega yang kekal turunnya dan terus-menerus mengalir. Penjelasannya, aku mohon kepadamu untuk melimpahkan rahmat dan sholawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti awan yang selalu menurunkan air hujan. Maronahat ada badil bani rihu soban wa adrobal isa hadil isi bin nagomi. Selama angin soba masih bertiup di dahan-dahan kebun, dan selama angin timur atau pagi masih meniup cabang-cabang pohon alban, dan selama masih bersenandung penuntun unta dengan suara merdu. Summa ridho an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Usmanadil karomi. Kemudian semoga ridha Allah tercurah untuk Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman, orang-orang yang mulia itu. Wal ali wasahbi summa tabi'ina fahum ahlu tuqa wan naqa wal khilmi wal karomi. Juga kepada keluarga Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in, mereka adalah ahli takwa, bersih lahir batin, bijaksana, agung dan dermawan. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Wahai Tuhanku, limpahkanlah sholawat dan salam selamanya atas kekasihmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Ya Rabbi sholli ala man khalla fil harami Muhammadun Mustafa man khussa bil karomi. Wahai Tuhanku, limpahkanlah sholawat atas orang yang bertempat di tanah haram atau Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pribadi pilihan yang diistimewakan dengan kemuliaan atau kedermawanan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ya Allah, dengan berkat Mustafa atau Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah segala maksud cita-cita kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Allah yang maha luas kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah bab 1 sampai bab 10 sudah kami bacakan. Mudah-mudahan semua yang mendengar dari awal sampai akhir mendapatkan barokahnya qasidah burda ini, yaitu mendapatkan barokahnya Syekh Imam Al-Busiri dan barokahnya Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan sebagai pengarang penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.